Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali tiada henti, tiada bosan selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai malam hari ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Nikmat kehidupan itu Allah masih titipkan dan Allah masih percaya sama kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di atas ridha Allah. Kehidupan yang diberikan oleh Allah tersebut kita syukuri dengan jalan kita melaksanakan ketaatan seluruh yang kita lakukan. Kita berusaha di atas taat ke Allah. Mudah-mudahan kita berharap semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang, malam, pagi, petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai malam ini Allah juga masih titipkan kepada kita kesehatan. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Walaupun rangki-rangki sikit, itu biasa saja tu. Barang lala mau dipakai memang kayak gitu. Lah lecet-lecet, lahui barang kau. Semuanya kita syukuri karena tidak ada, kita ini bukan hak milik. Bu, lihat aja le Bu. Lei sampai mik terdengar belakang Bu. Kita bukan hak milik, tapi adalah hak pakai. Itu tauhid itu, tasawuf dalamnya itu. Semuanya milik Allah. Kita hanya memakai dan pun tak banyak dah. Yang ada di awak saja. Dan nanti pemilik akan ngambil. Kini saya terasa cik-cik ke dalam biak dah. Allah banyak ibu ya. Dah syukuri saja. Mau diambil, mau enggak, itu hak Allah, bukan urusan kita. Selagi ada bagi awak, awak manfaatkan sebaik-baik. Dulu rambut hitam, kini lah mulai, endaklah mulai itu dah. Lah putih saja dah. Ambil lah banyak uban dah. Kanyu cabui dia anak ajan, tak usah. Ya. Itu nanti menjadi mahkota sinar nanti. Uban tak boleh dicabui. Kata-kata ya, biarlah kata-kata. Kalau kata-kata biasa maksudnya itu, tak boleh kata. Itu boleh dah. Tersyukuri saja. Alhamdulillah kesehatan ada bagi kita. Allah masih titipkan kesempatan dan waktu luang. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak ada kesempatan, yang tidak mau mengambil kesempatan, tidak mau mengambil waktu luang, karena memang sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan main layang-layang, sibuk dengan galeh, menggaleh usaha, kan, mencari duit. Tapi duit kan tuan-tuan tak tahu ada.
Jadi kalau tidak jelas kehidupan kita, nah itu tidak tentu arah itu doh. Padahal Allah telah sampaikan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, gitu. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomah nanti. Nah, ini yang barik Bapak Ibu. Istiqomah itu barik Bapak. Berat. Dan awak lai istiqomah. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaahku semuanya yang ada di sini, mari istiqomah. Istiqomah itu taruh manarui. Sapane apapun badan awak, usahawan kajian solat jamaah. Aku kapai pulang lalu lihat. Tapi kalau ada pengajian, jangan pengajian dulu. Karena fadilah keutamaannya, pahalanya besar. Awak kan cari itu nilai-nilai di hadapan Allah. Itu nanti dalam Isra Mi'raj itu lebih panjang lebarnya akan diuraikan oleh guru kita itu. Jadi ndak ada awak artinya hidup kalau ndak sholat. Ndak ada guna yo. Musibah itu lah 60 tahun hidup. Ndak yo mendaki ke rumah masjid abilo le. Itu habis sarapan tuh. Standarnya 40 tahun itu. Kalau seandainya manusia itu lagi mendaki ke rumah masjid itu insyaallah posisi aman itu. Insyaallah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kan menerima wahyu itu kan sampai 40. Ibu ya. Karena Allah menganggap umur 40 itu manusia itulah normal. Lah stabil. Lah hilang dari penyakit tahun. Gilo. Lah mulai hilang dia dari ketidakstabilan, dia stabil lagi. Dia sudah mampu mengendalikan dirinya. Sabarnya tingkat tinggi. Kalau ada yo sampai 10 tahun lebih ya, ndak yo sabar lah tuh, ndak mau tuh. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang tidak kita senangi dan dari yang kita senangi. Musibah datang awak sabar. Tapi datang awak kebaikan, datang awak kepada hawaiku mungkin nikmat bertambah ke anggota keluarga awak, anak atau cucu lah sibuk mengasuh itu saya lupa kan masjid. Bertambah mungkin jabatan dan pangkat, ndak tentu di hari ini dah basi tungkin saya. Bertambah mungkin nikmat harato, lah sibuk mau ruih itu saya. Baru malionda jotoh baru, lah sibuk je itu saya. Itu ndak muat tu dah, ndak aman tu dah. Jadi itu ndak sabar itu. Sabar tu mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi. Itu yang hebatnya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang sama kita hormati yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami, hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan semua kita selalu dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat hendaknya. Alhamdulillah bulan Rajab kalau hitungan bulannya udah kita lewati. Sekarang sudah masuk Sya'ban. Tapi kalau peringatan itu biasa saja itu. Bilo sebisa itu. Momen itu. Dalam rangka memperingati, itu betul tuh. Ini tidak boleh merayakan. Ya, memang di mana-mana kita baca dulu redaksi bahasanya. Karena Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan, Nuzul Quran tidak boleh dirayakan, Maulid Nabi tidak boleh dirayakan. Apalagi kalau ulang tahun tidak boleh dirayakan. Hari raya hanya 2. Innallaha sesungguhnya Allah kata Rasul qad abdalakum. Ada qad di situ. Qad. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, ada taukid sungguh abdalakum telah membadal. Membadal itu artinya mengganti. Hari raya yang lain itu Idul Fitrah, Idul Adha. Jadi hari-harinya 2, Idul Fitri, Idul Adha.
Jadi kalau memperingati semarak nuzul Quran atau tabligh akbar boleh, tidak ada masalah. Karena dalam hari raya beko ada nilai-nilai ibadah yang tidak boleh dilanggar. Ada solat, ada khutbah. Idul Fitri ada ya Bu ya? Ada khutbah kan? Sebelum solat wajib wudu. Iya kan? Tapi kalau Isra Mi'raj awak tidak solat dah, mungkin solat di rumah. Talambe datang ke rumah saji, awak ketibu buka orang lah salam, solat saya di rumah lagi gitu kan, dia baru pulang gitu kan. Awak ingin Isra Mi'raj, udah datang aja, tengah jalan awak takkan tui loh, kan lah betah dua tuh. Itu caranya. Berarti dalam hari raya itu ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar. Nah, makanya jangan sampai kita terkecoh pula bahwa kegiatan-kegiatan itu sifatnya adalah baik dan itu keagamaan. Peringatan-peringatan kan penting itu. Kalau tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada nuzul Quran, tidak ada Maulid Nabi, bila awak tahu dengan sejarah, membaca malih lo, mendengar sagan lo, segala indah cialah itu. Maka dengan inilah kita menguraikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu nanti akan ditanya, akan diuraikan oleh guru kita panjang lebarnya yang ada di bulan Sya'ban ini. Nah, ini yang akan kita kupas pada malam hari ini insyaallah. Amalan-amalan yang terpenting di bulan Sya'ban. Mulai kalau orang lagi gaya kan ibadah jadi banyak leh. Dunia kau ndak kan sudah ada awak kau dah. Makin hari makin rancak aku tu mah. Makin mempesona. Kecik Buya Hamka mengajar dunia ko samo jo baburu di hutan lapih. Baburu kalau ayahmu dulu paburu ruso, kijang. Menembak namanya tu. Tu senjo-senjo lah pai tu. Jalan-jalan apalah gitu kan. Pai tu. Kadang solat di dalam hutan tu di situ sebagai Mas bayang pak, situ sele, gajah belang dos. Itulah kehidupan orang kampung dulu. Gajah tu, nampak rusuh tu, baturuyan teri, lambe-lambean. Nyun cari lagu belakang tu. Gajah jo, turuin jo, mulai kereta mbaknya lari lo, gajah jo. Tiba dalam hutan tu hari lah jam malam sele. Rusuh lape, hari malam, bawa lihat pulang, jalan dah nampak dah. Senter lebih lo teraya. Jadi mengajar dunia tu nak beres-beres tu. Samonyo mengajar bayang-bayang. Ibu cobalah kajar bayang-bayang awak seorang. Bilo ke dapat. Oh berhenti lo. Oh lari lo. Oh jalan lo. Ndak akan beres. Itulah dunia. Makanya orang yang hebat itu menjadikan dunia sebagai sarana. Itu baru mantap. Sarana. Jadi Allah menyatakan wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu tuh. Orang beriman itu jangan lengah terhadap kehidupan akhiratmu. Baru tarik ke belakang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Itu bahasanya. Kalau cari akhirat itu berarti akhirat itu pertama. Jangan lupa dunia. Bang kok gitu, kadang awak hidup di dunia. Makanya ada juga yang menafsirkan tentang masalah zuhud namanya. Zuhud itu kan tidak penting kehidupan dunia ini. Itu tidak benar juga. Meninggalkan dunia, bala kau meninggal dunia, mati namanya. Tidak bisa. Cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Mencari akhirat itu di dunia. Mencari dunia kau untuk kepentingan akhirat. Itu yang benarnya. Karena kita masih dunia, tidak lepas itu. Jadi sudah benar ini, sudah betul, kita tolong istiqomah selalu. Kalau leado di rumah Bapak Ibu, leado di rumah asa masuk waktu solat ke rumah saji masjid.
Mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang bahasa bahasa kampung, ke rumah saji itu bahasa kampung itu. Ke masjid. Karena sholat jamaah itu lebih afdol, lebih utama. Penting sholat jamaah itu. Bahkan Nabi mengecean, ada sahabat, ya Rasulullah, saya buta. Jadi Pak, ndak ada nak kami bimbing ke rumah saji tu. Terus lai boleh salat di rumah ya Rasul. Urang gae tu betul lai. Ndak ada nak kau bawa masjid dah. Kata Rasul, anta sami'tu nida, apakah engkau dengar azan? Sami'ta ya Rasulullah. Sami'tu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Fa'ajibhu. Datang. Orang gae butuh. Ndak ada yang kami bimbing. Tak dengar suara azan, datang ke rumah masjid. Kadang-kadang butuh indah ada. Rumah balanci-lanci anjur rumah masjid. Azan pakai ilmu basi je. Basi tu. Kita naudzubillah, kita selindung ke Allah dari itu. Makanya standarnya kalau seandainya mau sampai puluh kali ndak je lah dah, itu nanti akan lengket bagi orang tersebut khatamallah, khatam. Allah telah mengunci, mencap, menstempel. Kalau guru pun majan meritu nak distempel tu qulubihim, hatinya. Sam'ihim, hati-hati kalau lah stempel tu nak kanai khatam itu tu wawayo tu. Nanti ujungnya summum bukmun, pakak, bisu. Bisu atau bisu? Kalau bisu tu lainnya cerita ya Bu ya. Bisu, buto. Hanya yang pakak telinga enggak. Apanya yang pakak? Hati. Apanya yang bisu? Hati. Yang buto. Mata buto enggak. Piti 100,000 sen nampak ni tu 100,000 sen lah weh tu. Hati, qulub. Naudzubillah, kita selindung ke Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan, kita, diri kita, keluarga kita, anak, cucu dan turunan kita, semoga Allah jauhkan dari itu semua hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, amalan di bulan Sya'ban ko yang pertama kata Rasul, perbanyak puasa. Tentu puasa sunnah. Kalau ada orang tanya boleh Bu? Bapak Ibu kalau ada orang tanya boleh. Nama nyanda boleh lanjut nama ada. Nama unjuh dia tarik. Biasa saja. Ndak ada Bu, biasa saja. Dan cameli boleh. Ambo bisa munjuh. Namanya kadang kaki ko panek-panek gitu kan. Bala dilipek taruh itu mungkin dah. Nama golek jadi yo ndak ya ada. Kan. Pokoknya maka dua salah. Gitu. Satu puasa. Puasa sunnah. Banyak puasa. Mau Senin Khamis kita silakan. Mau tiap hari jadi hijau. Nombor ke puasa. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yasumu Sya'ban kulluh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, biasa berpuasa hampir-hampir semuanya, kulluh, sedolahnya, illa qalil, kecuali sedikit di bulan Sya'ban tu. Sedikit tu paling hujung. Jadi di ujung-ujung Sya'ban Rasul tidak puasa lagi. Inilah yang membedakan nanti bahwa ada perbedaan Sya'ban dengan Ramadan. Gitu. Tidak boleh nyambung. Tidak boleh nyambung. Dia terlampau rajin gitu kan, kasado Allah bulan Sya'ban tu puasa, tidak je boleh dah. Karena Rasul tidak buat. Tapi ila qalil, kecuali sedikit yang tinggal puasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, bahwa aku
tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, siyamun syahrun, berpuasa illa Ramadan, kesemuanya kecuali Ramadan. Jadi Ramadan Rasulullah itu sadwa lahe. Berarti 1 bulan. Bulan Sya'ban hampir. Nah, hampir itu berarti kan tidak sadwa itu dong. Ini keterangan di dalam hadis Rasul, beliau menyampaikan seperti itu. Jadi perbanyak berpuasa. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa, luar biasa. Kalau bulan Rajab sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, peringatan-peringatan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bulan Ramadan sibuk dengan amaliyah-amaliyah Ramadan. Antara Rajab dengan Ramadan adoh bulan nantakapi, sering terabaikan oleh manusia, kata Rasul. Itulah bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini kata Rasul diangkat, dibawa catatan amal manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin. Pada bulan itu, pada bulan Sya'ban tersebut, turfa' amal-amal, catatan amal-amal manusia itu dibawa menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Tuhan Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayurfa'u amali. Aku lebih senang, lebih suka, kata Rasul, tak kala amal-amal, catatan amalku dibawa menghadap kepada Allah. Wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Kerencak tu. Andaikan ditakdirkan Allah dijapui oleh malaikatul maut di bulan Sya'ban ku awak meninggal dalam keadaan baik. Itu yang dimukasih dengan husnul khotimah. Awak akan coba menyebut husnul khotimah tu. Husnul khotimah, husnul khotimah. Yang mah husnul khotimah tu hasan, hasanah artinya baik. Khatam tu artinya di akhir, baik di akhir kehidupannya. Makanya pernah awak saya lihat mungkin dalam YouTube, dalam video-video pendek sampai kayak ada dalam baca Al-Quran meninggal, sedang khutbah meninggal, sedang sujud wafat, sedang solat meninggal, sedang di masjid meninggal, sedang menuju majelis ilmu meninggal. Itu namanya husnul khotimah. Itu yang husnul khotimah. Sedang gunjiang orang, enggak. Tusu'ul itu, meninggal dalam keadaan jelek itu. Makanya anda boleh berbuat itu, dilarang kita. Makanya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Karena tidak tahu itu, makanya waspada. Maka selalu lakukan kebaikan-kebaikan. Pas awak melakukan kebaikan, kita meninggal, ya sudah, jadi masalah. Itu yang husnul. Tapi pas meninggal awak dalam keadaan berbuat yang tidak baik, tidak benar. Meninggal mungkin dalam di rumah bini orang, bayu tu. Contoh itu kan. Sedang main di kedai mati itu kan. Sedang mabuk mati itu kan. Mati kan tak tahu kedo. Makanya waspada aja kita. Kapannya wallahu a'lam. Wa mata dari nafsun bi ayyin ardin tamut tu rahasia Allah. Kita meninggal itu, makanya kita persiapkan saja itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi pada bulan Sya'ban ini kata Rasul, amal-amal manusia seorang hamba itu dibawa menghadap kepada Allah, maka aku lebih senang, lebih suka tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Ada orang yang meninggal dalam keadaan puasa? Ada.
puasa sunnah Senin, Kamis. Biasa kan Senin, Kamis atau puasa Daud gitu. Itu guru hamba dulu beliau meninggal tuh hari Senin tak Kamis itu, sedang puasa itu. Nah, itu penting. Jadi yang penting kita perbanyak saja amal-amal kebaikan kita agar Allah memberikan juga yang terbaik itu kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya, Bu? Boleh? Hendaknya lanjut semua. Hari baru jam 10 kurang seperempat. Nggak yang nampak gitu kan. Yang tak nampak tu lain lah. Gitu, yang nampak. Mohon maaf Bapak Ibu. Dek nampak itu kan. Yang ketiga yaitunya perbanyak amal kebaikan. Amal-amal kebaikan di bulan Sya'ban. Perbanyak amal kebaikan. Salat diperbanyak. Muka saya bukan salat 5 waktu tu ditambah doh. Salat sunnah Salamuku awak jarang salat sunnah, kini perbanyak salat sunnah. Awak salamuku jarang salat sunnah rawatib, biasaan rawatib. Jarang awak salat duha, biasakan salat duha. Jarang awak tahajud, biasakan tahajud. Awak kamarita sasak tarawih kini, kini santai-santai lah. Ini enggak dikejah lah. Ibadah kan banyak. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran itu untuk dibaca Bapak Ibu. Iqra'u Quran, itu hadis tu sahih. Baca Al-Quran, perintah fil amar. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabin syafi'an. Nanti di akhirat dia akan sebagai syafaat. Nah, itu namanya syafaat. Jadi ada syafaat Rasul. Syafaat itu banyak Bapak Ibu. Ada 13. Banyak rinciannya banyak itu. Termasuk syafaat Al-Quran, syafaat Rasul. Ya, kalau di alam kubur belum dapat syafaat Rasul, masih di alam kubur, alam barzah. Itu nanti syafaat anak soleh itu. Anak soleh berdoa. Kan itu yang tidak terputus itu Bapak Ibu. Kan dalam hadis sering tuh, kalau meninggal takziah kan kita baca tuh. Idza mata ibnu Adam atau idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan, tidak terputus itu. Jadi syafaat itu banyak. Ada syafaat Quran. Syafaat Quran itu bisa di alam kubur, bisa nanti di mahsyar, bisa nanti itu di tempat-tempat yang lain, kayak sirat. Itu hebatnya. Ada kajian khususnya itu. Di syafaat itu banyak. Ada syafaat amal. Kan ada cerita itu. Ada 3 orang pemuda yang terkurung di dalam batu. Pernah dengar ceritanya Bu ya? Itu syafaat amal namanya itu. Gitu. Ini sangat luar biasa. Bapaknya baca Al-Quran. Jadi kalau tidak wirid, Bapak Ibu siap sholat maghrib tuh, kalau tidak ada kerja pulang, tidak usah pulang lagi. Sebelum sampai maghrib tuh kok makan dulu, kok minum dulu. Ke malam tuh saleh, tidak usah makan lagi. Makan malam tuh kan tidak dulu dong gitu kan. Tidak usah pulang, ya duduk, sholat. Lapanek sholat sunnah beko, ya baca Al-Quran. Ya awak lambe baca ya, anda bahan lambe doh. Semakin lambe semakin banyak pahala ya. Semakin tawata-tawata al-ladina al barangkali alnya tuh. Ini satu huruf dihitung, setiap huruf itu dihitung tuh. Man qara'a min kitabillah. Itu hadisnya sahih itu. Siapa yang membaca dari kitab Allah falahu hasanah, maka dari tiap-tiap huruf itu ada satu kebaikan. Dan kebaikan itu lipat gandakan. Aku tidak menyatakan alif lamun harpun, alif lam itu satu huruf, walakin akan tetapi kata Rasul alifun harpun, walamun harpun, wamimun harpun, alif lam dah 3 huruf. Jadi semakin tabata-bata semakin banyak pahala. Kan ulang-ulang tadi. Oh kalau itu encak tabata-bata sama ya? Enggak lo doh.
Semakin bagus lancar hafalan, banyak baca Al-Quran kita, makin banyaklah target yang selesai. Gitu. Jadi apa tu? Ndak ada dan ndak elok baca Al-Quran tu. Elok sabda lahai. Itu caranya. Ya, Bapak Ibu ya. Dibaca Al-Quran dalam masjid itu. Jadi apalagi kalau dalam masjid kan, Bapak Ibu, asal kata dari kan sajadah. Sajadah itu sujud. Masjid itu artinya tempat sujud, isi makan itu, tampik sujud. Itu tempat sujud. Dalam masjid itu tidak boleh banyak yang lain-lain. Dalam masjid itu ya zikir, ya salat, baca Al-Quran. Zikir, salat, baca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umrah, yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan itu zikir, salat, baca Al-Quran. Zikir, salat, baca Al-Quran. Amal kebaikan enggak banyak. Enggak ada lain daripada itu tuh. Gitu. Iko kadang-kadang di masjid cangkrama ini segala macam. Sebenarnya adab masjid enggak boleh itu. Bagala-gala ini segala macamnya. Apalagi kalau Jumat itu kan tiba di masjid itu mota kancang lah tuh. Makanya sering kita sarankan kalau ada pedanya hari Jumat tu 5 menit menjelang waktu masuk tu mengaji itu tidak usah duit lah. Matikan saja. Begitu. Ada bapak-bapak sedang salat sunnah. Ada sedang zikir, sedang baca Al-Quran. Kalau mengganggu, bukan kalau mengganggu, pasti mengganggu itu. Bacaan Al-Quran dengan itu. Itu saudara kita yang sedang salat. Jangankan ngaji itu. Kalau ada kamu sedang baca Al-Quran kata Rasul, saudaramu sedang sholat, lambatkan Al-Quranmu. Jangan mengganggu saudaramu yang sedang sholat. Begitu adabnya itu. Makanya sering di mana-mana kita sampaikan, kalau lali mau sampai menjelang waktu masuk itu di Jumat itu, tidak usah duit lah. Nangka tipu-tipu saja tu. Nangka indah-indah itu dah. Mau dia saja kalau hari-hari tidak tipu itu dah. Ini cara cerdas dalam ibadah. Jadi agar kita selalu banyak kebaikan-kebaikan yang keluar dari mulut awak, dari ucapan-ucapan kita adalah kalam-kalam Allah yang baik-baik. Salat, zikir, doa. Antara azan dan iqamah tu waktu yang mustajabah itu. Jadi kalau ada antara azan dan iqamah tu, ibu-ibu, ibu siko doa tempat lain, jangan mau tayu lai. Berdoa, minta ke yang dikir minta. Waktu itu setengah mini lainnya. Tidak mungkin untuk solat sunnah itu. Udah doa saja. Apa ni bahasa Arab lebihan, bahasa awak saja, bahasa Samui Allah tahu tu mah. Ini kadang-kadang kan ada dulu begitu. Orang pandai doa Arab dah. Tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak kita beramal dan beramal. Ad-dunya adalah amal, al-akhirah adalah jaza. Dunia aku sampai beramal, akhirat tempat pembalasan. Makanya Rasulullah menyampaikan dzalika syahrun, pada bulan itu yaf'ulun nas anhu, manusia sering lupa, lalai, abai baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan Syaban. Paling sering terlupakan oleh manusia. Ada bertanya Bu? Boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita selalu perbanyak amal-amal kebaikan agar kita mendapat kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesempatan untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggal selama ini. Ini kadang-kadang mereka ada je ibu-ibu tempat lain. Itulah nak beringian nombor dah untuk mengganti puasa dah. Kau seminggu le awak ke puasa gua. Ramadan gua. Kalau selalu dingin. Jadi bapak
Kalau ada anak-anak gadis awak, ibu-ibu yang tinggal puasanya ingin di rumah mereka, qada. Qada tu wajib. Sama dengan puasa itu. Karena memang begitu kata Allah dalam Al-Baqarah itu kan begitu kata Allah disampaikan itu. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang di antara kalian di bulan itu tidak bisa untuk berpuasa, maka berpuasa di hari yang lain. Nah, itu qada namanya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada puasa yang tertinggal, ibu-ibu yang tertinggal puasa, kesempatan kita untuk mengganti agar ibadah kita lebih maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ibu-ibu yang bapak-bapaknya tidak dengar hari ini, ingin di rumah beko, mana tahu ada puasa beliau yang tertinggal. Atau dek karena sakit atau anyoh itu kan. Ibu-ibu yang di rumah tolong ingin bapak-bapak agar kita tetap ibadah dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga di bulan Sya'ban ini yaitunya sebagai bulan latihan. Bulan latihan. Dilatih diri awak puasa, dilatih seluruh amal-amal lainnya, dilatih diri awak biasa jaga malam, tengah malam, tahajud, dilatih diri awak untuk sedekah, infak, wakaf atau memberi-memberi, dilatih diri awak untuk hal-hal sifatnya kebaikan-kebaikan agar terlatih dan terbiasa di bulan Ramadan. Itu tujuannya itu. Jadi Ramadan bukan bulan latihan. Karena ada juga yang menyatakan Ramadan bulan latihan. Awak besok pagi ke lomba antar kota lo. Latihan lomba waktu jam 9. Jam 8 pagi awak besok baru latihan. Bagi kira. Saya menang tu. Tidak bisa ya KO dibuatnya. Orang latihan jauh-jauh hari. Sebulan, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan, bahkan tahunan. Latihan bola itu celik tu. Bertahun-tahun dibimbing itu oleh pelatihnya. Pas dia nanti di hari hanya diketatkan latihannya itu, TC-nya itu. Akhirnya alhamdulillah menang dia, sukses dia. Di latihan itu jauh-jauh hari. Dilatih diri awak kini puasa. Bisa di bulan Ramadan lah tak biasa diri awak ndak makan, ndak minum. Lah lasuh hasilnya. Awak lah tak biasa jaga malam. InsyaAllah nanti di bulan Ramadan udah terbiasa, udah terlatih. Aman. Ndak KO di Ramadan tu. Carilah rata-rata. Awal satu Ramadan tu itu kan kini awak tarawihan, cari besok. Kadai nak buka je lah itu. Langang salangang-langang. Lalu saya. Biasa salah. Buka kadai itu. Yang dah uli mungkin kadai nasi gitu kan. Kadang-kadang yang mungkin belajo untuk masak. Buka saja. Biasa saja. Karajo tetap kerja biasa. Ada di berasian ni kalau macam. Jadi kadang-kadang kan puasa ko lah sande latih warna puasa ni kan. Lah puasa yang tadi ayo. Biasakan dilatih. InsyaAllah. Kalau dilatih insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Perbanyak baca doa, tasbih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar itu pengakuan dan memohon ampun kepada Allah. Karena manusia itu tidak ada yang luput dari khilaf, salah dan dosa. Man qalaha minan nahari. Siapa yang istighfar mohon ampun ke Allah pada siang hari, mukinun dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah. Wa man qalaha minal lail. Siapa yang mohon ampun istighfar ke Allah pada malam hari, pertukaran siang dan malam tu, mukinun dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatil jannah. Awak meninggal kan situ senyap, hendak siang malam. Sanjo ya tu. Sanjo tu kan masuk siangnya baru tu. Gitu.
Jangan subuh ya. Subuh tu masuk itu lama itu. Jadi oleh sebab itu mari perbanyak istighfar, mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Biasanya kan istighfar kan kita biasakan itu. Nah, kalau dalam kajian ilmu tauhid biasakan istighfar itu. Kalau biasanya istighfar itu barangkali sehari semalam, Bu. Nah, anda usah sehari semalam. Siap solat salah. Siap solat barangkali biasanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa kali, Bu? Siap solat maghrib. 3 10 3 astaghfirullahaladzim 3 ya. Yang tu ibu yang lebih biasa tu yang 3. Kalau ingin banyak amal kebaikan kita harus banyak istighfarnya. Kadang-kadang kan ada yang biasa standar saja kan 3 kali. Padahal Rasul itu begitu banyak ibadah, begitu banyak kepada Allah. Padahal itu dosa sudah mendapat ampunan, surga sudah dijamin. Tetapi begitu banyak Rasul istighfar kepada Allah. Bahkan dalam hadis sampai 100 kali, 70 kali. Makanya berbanyak. Makanya kenapa begitu banyak Rasul istighfar mohon ampun kepada Allah? Apakah Rasul itu berdosa? Tidak. Rasul itu terbebas, terpelihara. Apakah Rasul itu melakukan kesalahan? Tidak. Karena beliau khawatir. Wah, ini tauhidnya itu. Rasulullah itu khawatir jikalau ada hati qalbu beliau itu lalai dari mengingat Allah. Itu tauhid itu. Lalai qalbu itu dari mengingat Allah, maka taubat. Jadi oleh sebab itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita selalu Allah bimbing kita kepada jalan-jalan yang benar. Perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi wirid kan enggak perlu. Kanda zikir-zikir tertentu atau al-maqsurat boleh, atau saidul istighfar boleh, silakan. Atau kata Rasul kalimatan, 2 kalimah khafifatan alal lisan, mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, barik timbangan amal kebaikannya, habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-rahman Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. 2 kalimah itu. 2 kalimah itu mudah diucapkan, barik timbangan amal kebaikannya, dicintai oleh Allah. Itulah 2 kalimah tersebut. Kembali wirid kan? Jadi amaliah bagi kita. Itu enaknya. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu menjaga ucapan-ucapan kita dengan kalimah-kalimah thayyibah itu, maka Allah akan membimbing kita selalu di jalan yang benar. Ada tanya, Bu? Boleh? Jangan bayar benar, Bu. Salat sunat, puasa sunnah. Ya. Senin Khamis. Boleh. Yang tak boleh puasa itu, puasa yang terlarang kamu kasihnya juga. Boleh itu, Bu. Puasa yang terlarang 1 khusus hari Jumat. Itu tidak boleh. Kalau Jumat awal atau Jumat tabawu boleh, tidak ada masalah. Khusus hari Jumat tidak boleh. Khusus hari raya Idul Fitri tidak boleh. Khusus hari raya Idul Adha tidak boleh. Puasa putih tidak boleh. Puasa putih itu puasa taruh tidak buku-buku dah. Itu bunuh diri nama itu, mati duitnya. Makan kau untuk idui, tapi idui tidak untuk makan dah. Hanya seketik bedahnya tu. Makan untuk
Idui untuk onda untuk makan debu. Kalau idui untuk makan semuanya malakang kalangi itu. Sama itu tuh. Makan saya karena joe itu kan. Makan untuk hidup, tetapi hidup bukan untuk makan, untuk liya'budun. Menghambakan diri kepada Allah. Boleh Bu? Boleh. Kalau hari Jumat itu tabawu, boleh. Atau mulai buat ibu puasa Jumat. Puasa mulai Jumat, boleh. Sabtu, Ahad, Senin, Tarawih. Boleh. Atau puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, boleh, tidak ada masalah. Boleh. Sabtu, Jumat. Tidak ada masalah. Ini yang tabawu. Yang disengaja tok hari Jumat tidak boleh. Gitu. Tapi alangkah rancaknya Senin, Kamis itu bagus itu. Atau ya waktu dia masuk. Atau sekali puasa sekali tidak, sekali puasa sekali tidak, boleh. Baik. Dan jangan lupa nanti puasa 3 hari di bulan ini, pertengahan bulan 13, 14, 15 Yaumul Bid. Itu hebat itu. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu 1 tahun kita tidak ketemu di 2024 dulu, inilah 2025. Dalam penyampaian nama tadi kurang lama manihi racik bawang dek kurang ngeluh hirana picik dek kurang kuning atau masakan talambiak mata, mohon maaf tasingguan dek kanayak talantuang dek turun yang indah pada tampaknya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Ramadan nanti Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beramaliyah dan beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.